caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda habar Utat Komintan. Bertemu lagi bersama saya Zumi Putungan dalam channel Suara Tabuan, program Mengopi Bomongurapak. Kali ini kita mendapat kesempatan spesial untuk mewawancarai salah seorang calon anggota DPR RI. Siapa dia? Nanti kita lihat sama-sama. Nah, Utat Komintan, beliau ini adalah seorang wakil ketua DPRD Bolaang Mongondo. Juga beliau mengemban sejumlah jabatan penting di sebuah partai. Dan terdengar kabar terakhir bahwa dalam rangka maju ke DPR RI nanti beliau pindah kendaraan dari partai yang satu menuju ke partai yang lain. Siapa dia? Ayo kita masuk ke dalam. Gimana, Jul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Utat Komintan, di samping saya telah bersama dengan calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Beliau adalah Pak Insinyur Kamran Mokhtar Podon. Bagaimana Pak, langsung pada pertanyaan? Ngopi-ngopi dulu. Oh, boleh. Sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Gini Pak, apa alasan dasar Bapak untuk maju sebagai calon anggota DPR RI? Kenapa tidak mencoba peruntungan di DPRD Provinsi atau mungkin bertahan di DPRD Bolmong? Ya, makasih, pertanyaan yang bagus. Itu pertanyaan masyarakat Bolaang Mongondo pada umumnya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Bolaang Mongondo Raya itu 54% dari Sulawesi Utara. Dan kita juga harus menyadari bahwa fakta hari ini tidak ada lagi kader BMR yang ada di DPR RI. Yang sebelumnya kita punya tradisi 2 kader BMR di DPR RI. Hari ini tidak ada lagi. Yang kedua, alasan berikutnya adalah bahwa berdasarkan kebutuhan itu, maka Bupati Bolaang Mongondo Dr. Anda Hajayasti Suprejo Moko Ago memerintahkan saya untuk maju ke DPR RI yang insya Allah akan menggantikan posisi beliau, mewakili Bolaang Mongondo dan lebih luas lagi Sulawesi Utara. Oke, jadi alasan dasar Bapak itu karena diinstruksikan oleh kebutuhan. Majunya saya ke DPR RI itu berdasarkan kebutuhan Bolaang Mongondo Raya. Alasan kedua karena memang melihat kebutuhan itu, makanya Bupati memerintahkan saya sebagai salah satu kader Bolaang Mongondo Raya untuk maju ke Senayan. Jadi di samping Bupati Bolaang Mongondo, ini juga Wali Kota Kota Ombagu Insinyur Hajat Tatongbara memerintahkan hal yang sama. Lebih-lebih kepada kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara, wabil khusus Bolaang Mongondo. Nah, gini Pak, sudah sejak lama kan masyarakat DMR itu memimpikan pemekaran. Ya. Isu ini merupakan isu yang sudah bergulir sejak dari dulu kan. Komitmen Bapak soal pemekaran itu seperti apa? Oke, terima kasih. Pertanyaannya juga lagi-lagi menjadi pertanyaan masyarakat Bolaang Mongondo Raya. Yang pertama, Bolaang Mongondo Raya tinjauannya ada 3 dimensi. Yang pertama, infrastruktur. Yang kedua, politik. Yang ketiga, administratif. Dari ketiga unsur ini, semua BMR ini memenuhi syarat. Secara infrastruktur kita siap, secara administratif mungkin salah satu yang terbaik, kemudian secara politis kita dianggap daerah berbatasan dengan Filipina. Sehingga secara politis juga memenuhi syarat untuk dimekarkan. Pertanyaannya hari ini adalah bagaimana kemudian kita berjuang agar Presiden Republik Indonesia menarik
moratorium yang sampai hari ini masih menjadi keputusan Presiden Republik Indonesia. Moratorium itu kan menjadi penghambat. Moratorium itulah yang menjadi penghambat, tetapi tentu pemerintah pusat punya alasan. Yang pertama karena posisi keuangan negara, posisi APBN kita, yang jika pemerintah membuka moratorium ini maka 318 daerah otonomi baru itu akan sama-sama menginginkan hal yang sama, sehingga alasan utamanya tentu kesehatan APBN itu sendiri. Iya, betul. Lalu saya pernah mendapat bocoran soal visi Bapak, yakni menuju infrastruktur absolut hebat. Itu seperti apa sih Pak? Jadi memang kata para pemikir bahwa seorang pemimpin itu ditentukan oleh visinya. Maka tentu saya sebagai salah satu calon anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara harus punya visi yang kuat yang kemudian akan saya terjemahkan menjadi misi. Visi saya adalah menuju infrastruktur Solo hebat. Kita menyadari 54% itulah daerah Bola Mongondo Raya. Kita punya pelabuhan, tapi dia belum optimal sebagaimana pelabuhan-pelabuhan yang lain. Bolang Uki kita belum seperti Bitung. Kita punya bandara Raja Lolodak Mokoago yang hari ini sudah di APBN-kan dan sudah mulai jalan pembangunannya. Tapi tentu ini kita memerlukan pesawat berbadan lebar untuk turun. Sehingga kita membutuhkan orang untuk memperjuangkan. Panjang runway hari ini baru 800. Kalau kita ingin pesawat berbadan lebar turun, maka kita harus menambah minimal 400 meter runway. Sehingga dia menjadi total 1.200. Kalau itu pesawat berbadan lebar akan turun di bandara Raja Lolodak Mokoago. Di samping itu kita banyak kebutuhan embung, kita banyak kebutuhan irigasi karena kita memang harus menyadari kita daerah agraris, kita butuh infrastruktur. Jadi itu komitmen Bapak ke depannya akan fokus di infrastruktur. Di samping tentu kita tidak bisa meninggalkan sektor yang lain, kesehatan dan pendidikan, karena kita juga butuh itu. Kalau kita ingin BMR ini baik, maka pendidikan tingginya harus ada yang negeri, kemudian kesehatannya juga harus baik. Hari ini kita sudah cukup baik dibanding 15 kabupaten kota yang lain. Oke, baik, terima kasih. Lalu kenapa memilih Partai Nasdem? Kemarin kan di Partai Amanat Nasional. Memang Partai Nasdem ini partai dengan slogan tanpa mahar. Kemudian kebetulan Bupati Bola Mongondo Yasti Suprejo Mokoago, Insinyur Hajata Tongbara juga sekarang sudah menjadi kader inti daripada Partai Nasdem. 6 kabupaten kota di Sulawesi Utara hari ini top eksekutifnya sudah menjadi pengurus Nasdem. Sehingga sebenarnya dengan partai inilah kita berusaha agar ada kader dari Bola Mongondo Raya akan duduk di sana. Oke, jadi itu alasan Bapak memilih partai itu ya. Oke. Ini pertanyaan agak ini ya. Hubungan Bapak dengan ketiga calon DPR RI. Khususnya dengan mantan wali kota Pak Paparaski, Pak Jalan Ekonomi kan. Dulu teman, tiba-tiba sekarang bisa dikatakan menjadi pesaing Bapak di kontestasi pileg 2019 nanti. Itu seperti apa hubungannya? Hubungan dengan Pak Paraski itu hubungannya baik. Saya tetap menganggap beliau itu senior. Tetapi tentu karena ini politik, ini kompetisi dalam tanda kutip ini kompetisi yang positif. Pak Paraski bukan lawan saya. Pak Paraski lawannya adalah Adrian Paruntu. Begitu juga Pak Paven. Pak Paven bukan lawan saya. Pak Paven lawannya adalah Diana Dono Kambil. Lawan saya tentu Ferli Runtuene. Begitu. Begitu juga Pak Beni Ramdhani juga bukan lawan saya. Lawannya adalah bagaimana partainya bisa tembus 4% parliamentary threshold. Jadi tidak ada gesekan politik selama itu masih dalam kadar yang normal. Semua kita bisa ketemu dan bicarakan itu. Sampai sekarang masih komunikasi? Masih komunikasi, ketemu di pesta komunikasinya baik, dengan Pak Paven baik, dengan Pak Jelantik baik. Kalau mungkin Pak Beni karena dia sibuk. Oke, Ustadz Komintan, demikianlah perbincangan singkat kita dengan calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Bapak Insinyur Kamran Mokhtar Bodomi. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas waktunya, Pak. Kami juga turut mendoakan semoga segala niat dan harapan Bapak ke depan bisa terwujud. Amin, insya Allah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan
apresiasi sehingga boleh datang bertamu berbincang kongko-kongko minum kopi sambil mengurapak. Oke, mengopi mengurapak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke Udat Kumintan, jangan lupa untuk subscribe channel kami Suharto Tabuan. Jangan lupa pula untuk like dan komen. Untuk kontak person silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Bersama saya Zumi Peputungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur wa'alaikum. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di